Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Celebrity yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode kali ini, terlihat Jun Kyung yang ditanyai oleh Chae Hye bagaimana dia bisa mengenal Ari. Namun Jun Kyung tak menanggapi hal tersebut. Kemudian terlihat Si Hyun yang muncul dan Jun Kyung mengajak Si Hyun untuk ikut bergabung. Namun di sini Chae Hye masih kesal karena Jun Kyung terlihat membela Ari yang merupakan orang biasa. Di sini Jun Kyung pun berkata, jika dirinya juga membuat akun Instagram dan sempat mengirimkan pesan kepada Ari. Jun Kyung sendiri sempat melihat postingan Ari yang berada di sini. Oleh karena itu dia mengetahui keberadaan Ari. Di sini Ari pun mulai mengerti. Dan kebenarannya Jun Kyung merupakan CEO dari perusahaan kosmetik terbesar di Korea. Dan dia bukanlah orang yang sembarangan. Di masa sekarang terlihat Min Hye yang masih kesal melihat Ari yang masih siaran langsung. Karena saat ini Ari membuka rahasia para selebgram. Terlihat akun BBB Famous yang panik saat melihat live streaming show Ari. Karena mustahil Ari masih hidup dan melakukan live streaming. Di sini Ari juga meyakini jika ada beberapa orang yang sebenarnya kesal dengan tingkah laku kelompok Gabin Society. Kembali ke cerita Ari, terlihat sang ibu yang memarahi Ari karena dia membuat gempar media sosial. Dan juga banyak orang yang menghujat. Di samping itu, followersnya juga berkurang drastis. Namun di sisi lain para Gabin Society masih panik karena netizen banyak yang menyinggung mereka. Hal itu pun membuat mereka harus merencanakan sesuatu untuk menutupi semua itu. Singkat cerita, terlihat Min Hye yang kesal dengan Ari karena dirinya berusaha untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun Ari berkata jika dirinya tak akan membuang tenaga hanya untuk Min Hye karena mereka berdua berbeda level. Dan kemarin Ari hanya menulis perasaannya dengan jujur atas apa yang dia lihat. Akan tetapi Min Hye tetap menyalahkan Ari. Di sisi lain pihak agensi berkata jika akun Ari yang lebih hancur daripada Min Hye. Karena Ari lebih banyak dihujat dan kehilangan banyak followers. Di rumah ibu dan Jung Sun melihat siaran langsung Gabin Society. Dan di saat ada pertanyaan soal konflik mereka, para Gabin Society pun membantah akan hal itu. Kemudian mereka juga menjelek-jelekan Ari dan membela diri dengan mengatakan jika mereka tak mengenal Ari. Dan kemungkinan Ari hanya iri karena tak bisa bergabung dengan Gabin Society. Mereka sendiri juga tak pernah memperlakukan orang-orang seperti pembantu. Di sisi lain terlihat Ari yang mengingat akun yang dibuat khusus untuk membencinya. Walaupun Ari baru muncul namun sudah memiliki haters. Di sini pihak agensi yakin jika yang mereka lakukan akan semakin buruk karena Ari sudah menghina idolanya. Selang beberapa waktu Ari dikirimi pesan oleh akun BBB Famous. Di sini dia seolah-olah mengetahui keadaan Ari yang saat ini sedang buruk. Di saat berada di dalam kamar, Ari kembali chattingan dengan BBB Famous. Dan di sini dia hanya ingin memastikan apa yang dikatakan oleh akun itu memang benar. Di sisi lain, Min Hye yang kesal pun mencoba untuk menghubungi teman Gabin Society-nya. Namun tak ada respon dari mereka. Di tempat lain, Chae Hye meminta pengacara yang bekerja di perusahaan kakaknya untuk membuat komentar negatif di akun milik Ari. Melihat hal itu, Chae Hye pun sedikit puas karena ternyata banyak orang lain yang menghujat akun Ari. Selang beberapa waktu, temannya menghubungi dan memberitahu jika kekacauan terjadi di situs komunitas yang kebanyakan diisi oleh ibu-ibu. Dan Gabin Society menjadi trending topik di sana. Yang dimana kebanyakan dari mereka mendukung Ari di situs tersebut. Karena ternyata orang yang memulai topik tersebut adalah akun BBB Famous. Dan hal itu membuat followers Ari bertambah lagi. Singkat cerita, Ari pun menghubungi akun BBB Famous untuk berterima kasih. Di sini dia juga bertanya tentang siapa orang di balik akun tersebut dan mengapa dia mau membantunya. Namun akun itu tak mau memberitahu identitasnya. Di sisi lain, Si Hyun mendatangi Chae Hye. Di sini dia menyuruhnya untuk membereskan masalahnya. Namun Chae Hye tetap merasa kesal karena followers Ari semakin meningkat. Dan juga Jun Kyung yang tak pernah memakai Instagram, dia pun sekarang memakainya dan hanya mengikuti Ari. Mendengar hal itu, Si Hyun hanya bisa terdiam.
Di tempat lain terlihat Ari yang diundang ke rumahnya Junkyung. Namun di sini dia tak begitu senang karena sebelumnya dia diundang untuk membahas hal lain, bukan makan bersama dengan menu yang istimewa. Junkyung sendiri tak ingin Ari salah paham. Dia juga tak bermaksud sombong karena Junkyung sudah terbiasa dengan situasi seperti sekarang. Sebelum pergi, Junkyung berkata jika dirinya sudah menyukai semua foto Ari dan mengikuti akunnya. Dan alasan Junkyung mengikuti Ari karena dia sangat menarik. Setelah melalui itu semua, kini nama Ari semakin besar. Dia juga sering melakukan sesi pemotretan dan namanya juga sering trending. Bahkan Ari juga dirumorkan sudah berkencan dengan Junkyung. Seiring berjalannya waktu, pihak agensi melakukan presentasi kepada talent yang mereka miliki. Junkyung yang hadir, dia disarankan pihak agensi untuk memilih 2 nama. Satunya adalah penata rias terkenal dengan pengikut hampir 1 juta. Dan satunya lagi adalah Ari dengan pengikut 89.000. Namun seiring berjalannya waktu dia akan semakin besar. Di acara perilisan produk terbarunya Junkyung terlihat banyak orang terkenal yang datang, termasuk Minhee. Namun dia semakin kesal di saat melihat Ari datang dengan mobil mewah dan disambut para pelayan. Minhee pun langsung mempertanyakan bagaimana Ari bisa dibayar untuk menghadiri perilisan produk tersebut. Sementara dirinya tidak. Minhee yang tak terima, dia yakin jika Ari menggoda Junkyung untuk mendapatkan perlakuan khusus. Mendengar hal itu, Ari tak mau membahasnya karena pembicaraan pribadi hanya untuk teman, sedangkan hubungan mereka sudah berakhir. Para Gapin Society juga merasa kesal karena Ari datang ke sana dengan dibayar, sedangkan mereka tidak. Tak berselang lama datang selebriti yang menghampiri mereka. Di sini mereka saling memuji satu sama lain. Akan tetapi obrolan mereka tak berlangsung lama karena sang selebriti izin pergi duluan untuk mendekat ke arah Ari. Di sini Ari mengenali wanita tersebut karena dia sering tampil di televisi. Terlihat mereka yang mengobrol santai. Namun hal itu membuat Chae semakin tak suka dan kesal. Tak lama kemudian Chae datang menghampiri mereka berdua. Dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Di sini Chae merasa kesal karena sang selebritis mengabaikannya. Dan juga Chae memandang sang selebritis berada di level yang rendah. Mendengar hal itu, Ari pun mempertanyakan siapa Chae sebenarnya, hingga dirinya melebeli level kepada seseorang. Chae pun menjelaskan latar belakang keluarganya. Namun yang diinginkan Ari adalah dirinya, bukan tentang keluarganya. Karena tanpa keluarga, Chae bukanlah siapa-siapa. Mendengar hal itu, Chae pun semakin kesal. Kemudian Si-hyun datang untuk menghentikan Chae. Karena saat ini orang-orang sedang melihat mereka. Dan hal itu membuat nama Chae semakin rusak. Alhasil Chae pun pergi dengan keadaan yang sangat kesal. Setelah acara selesai, Ari, Junkyung, dan Si-hyun sempat bertemu. Di sini Ari berterima kasih karena selama ini Si-hyun selalu membantunya. Kemudian Si-hyun meminta izin untuk mengikuti Ari karena saat ini dia sudah membuat akun Instagram dan berharap bisa menjadi teman yang saling berkomunikasi. Singkat cerita, terlihat Ari yang ditemani oleh Jungsun untuk menemui Junkyung karena sekarang Jungsun menjadi asisten pribadinya. Di saat mereka bertemu, Junkyung tak suka jika Ari membawa orang lain karena dirinya hanya ingin mengajak Ari. Mendengar hal itu, Jungsun merasa tak enak dan takut jika kerjasama mereka berantakan. Di saat Junkyung di luar, Ari pun meminta maaf karena sudah membawa temannya. Kemudian Junkyung langsung mengajak Ari untuk makan siang di rumahnya. Sesamanya di sana, Ari dikejutkan dengan pembantu yang dengan telaten mengambil sepatu dari kaki Junkyung. Saat berada di ruang makan, Ari pun menolak tawaran Junkyung untuk bekerja sama karena dirinya merasa tak nyaman berada di sana. Ari sendiri sejak awal memang ingin menolak tawaran tersebut. Oleh karena itu, dia mengajak temannya. Setelah Ari pergi dari sana, Junkyung terlihat tertawa dengan sikap Ari. Di sisi lain, Si-hyun juga mulai mengikuti akun Instagram milik Ari dan juga Junkyung. Kemudian dia teringat tentang sikap Junkyung kepada Ari. Sementara di tempat lain, Minhee tak terima di saat melihat selebritis yang mengunggah fotonya bersama Ari. Dan hal itu membuat kebencian Minhee semakin menjadi. Di suatu tempat terlihat Ari yang sampai di rumah salah satu kelompok Gapin Society. Dia bernama Angela. Di sini dia menyambut Ari dengan sangat ramah dan alasan dia mengundang Ari untuk menjadikan hubungan mereka seperti adik kakak.
Dan hal itu membuat Ari semakin tak mengerti. Kemudian Angela juga berjanji akan membantu Ari agar bisa baikan dengan Chae-hye. Karena sesama selebgram seharusnya tak bermusuhan. Setelah pulang dari sana, Ari menceritakan pertemuan tersebut dengan akun BBB Famous. Yang dimana BBB Famous mengetahui sisi gelap Angela sebelum menjadi selebgram. Karena dulunya Angela merupakan pelayan bar. Tak hanya itu, BBB Famous juga mengetahui sisi gelap para anggota Gapin Society yang lain. Ada Gina yang memakai tas branded palsu, namun mengaku asli. Kemudian suami Min-hye juga terlibat dengan penipuan mobil super. Mendengar hal itu, Ari sempat bingung bagaimana BBB Famous bisa mengetahui hal itu. Namun BBB Famous mengaku hanya penggemar Ari. Dia akan mendukung kesuksesan Ari dan berharap bisa berhasil. Tak seperti Gapin Society yang berada di puncak dengan menjatuhkan orang lain. Di keesokan harinya, Ari dan Jung Seon mencari distributor pakaian karena dirinya akan merilis produk pakaiannya sendiri. Dan berkat masa lalunya sebagai anak pemilik pabrik tekstil, Ari cukup paham dengan bisnis yang dijalaninya. Selang beberapa waktu, Ari mendapat sebuah pesan dari Angela untuk datang malam ini karena dirinya akan membuat Ari dan Chae-hye berbaikan lagi. Di klub malam terlihat ada satu ruangan yang sudah dipersiapkan untuk kelompok Gapin Society. Namun di saat Chae-hye masuk, dia melihat Ari yang membuat dirinya sedikit kesal. Di sini Angela berkata jika dirinya ingin mendamaikan mereka berdua. Namun Chae-hye masih tak terima dan sangat kesal. Melihat hal itu, Ari benar-benar bingung. Kemudian dia pun ingin pergi dari sana. Namun dia sempat ditahan oleh Angela. Di sini Angela masih memiliki ide dan menyuruh Ari untuk menunggu. Saat berada di luar, Ari melihat para lelaki yang memasuki ruangan mereka. Dan di keadaan tersebut, Ari dipersilakan untuk masuk. Di sini Ari sedikit bingung karena Chae-hye tiba-tiba tak mengenali Ari. Kemudian Angela meminta mereka berdua untuk saling berteman kembali. Namun Chae-hye tiba-tiba mengambil foto bersama Ari. Di sisi lain, Jung Kyung yang bersama Si-hyun dan suaminya, mereka menjadi panik ketika melihat Chae-hye berfoto dalam keadaan tak sadar. Si-hyun dan Tae-jun akhirnya pun langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di tempat mereka terlihat semua orang sudah tak normal lagi. Di sini Ari sudah tak mengerti lagi dengan jalan pikiran mereka. Dan juga dia mengetahui bagaimana dunia para selebritis sekarang. Di saat Si-hyun tiba, dia langsung mengambil ponsel Chae-hye dan menghapus postingannya. Ari yang segera ingin pergi, dia sempat berpapasan dengan Jung Kyung. Di sini dia terlihat kesal karena sudah salah menilai Ari. Dan juga Jung Kyung bersyukur tawaran kencannya dibatalkan karena dirinya benci dengan orang yang tak berkualitas. Di saat Ari ingin menjelaskan apa yang sudah terjadi, mereka mendengar suara teriakan dari dalam. Terlihat salah satu pria yang ada di sana tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jung Kyung mencoba untuk melakukan pertolongan pertama, namun tak membuahkan hasil. Ari yang sudah bingung dan panik, dia pun langsung menghubungi polisi. Namun Tae-jun datang dan memutuskan sambungan telepon tersebut. Di sini dia kesal karena Ari bisa membunuh mereka semua. Kemudian mereka pun segera membawa pria itu dan Tae-jun yang akan mengurus semuanya. Saat di rumah, Si-hyun masih terlihat panik. Selang beberapa waktu, Tae-jun pulang dan menjelaskan jika pria yang tak sadarkan diri sudah mendapat penanganan. Di sini Tae-jun yang mengingat Ari hampir melapor kepada polisi, dia ingin membungkamnya. Di sisi lain terlihat Ari yang berada di depan rumahnya. Kemudian Jung Seon muncul dan memberitahu jika akun milik Ari naik drastis, yang dimana mereka semua menanyakan tentang produk mereka. Dan juga Ari mendapat sebuah pesanan lebih dari 3.000. Melihat hal itu, mereka sangat senang karena hal ini awal mula dari semuanya. Di tempat lain terlihat Min-hye yang diberitahu oleh suaminya tentang media sosial Ari yang naik daun. Namun Min-hye tetap tenang karena dirinya sudah merencanakan sesuatu, yang dimana dia akan menginjak Ari di saat sudah berada di atas. Min-hye lalu meminta suaminya untuk menyelidiki tentang postingan yang sempat Chae-hye upload. Karena di sana ada kehadiran Ari dan mungkin ada sesuatu yang terjadi. Di tempat lain terlihat Si-hyun dan Ari yang mengobrol. Di sini Si-hyun menjelaskan jika tak ada masalah besar. Mendengar hal itu, Ari menjadi lebih tenang karena sebelumnya dia berniat untuk melapor ke polisi. Namun tak jadi dia lakukan karena Ari sendiri takut terjebak dengan hal yang tak berguna. Kemudian terlihat Tae-jun yang datang bersama Jung Kyung. Terlihat Tae-jun yang menyodorkan dokumen untuk Ari tanda tangani. Melihat hal itu, Si-hyun pun tak terima. Namun Tae-jun yakin jika hal itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ari yang sadar jika itu perjanjian tutup mulut, dia pun menolak.
karena kedatangan Ari ke sini hanya untuk mengobrol, bukan malah mendapat sebuah ancaman. Mendengar hal itu, Jun Kyung pun menghentikan Taejun karena dari cara Taejun menyelesaikan masalah terlihat sangat rendah. Kemudian Jun Kyung pun membawa Ari pergi dari sana. Saat di dalam lift, Jun Kyung berniat untuk mengantar Ari pulang. Namun Ari menolak dan berkata jika dirinya hanya orang biasa dan tak bisa bertindak semaunya. Oleh karena itu dia akan melakukan apa yang diinginkan. Salah satunya dia tak ingin bersama Jun Kyung sedetik pun, mulai dari sekarang. Singkat cerita, Jun Kyung mendatangi Taejun kembali, yang dimana dia ingin membahas soal undangannya hari itu. Di sini Jun Kyung yakin jika Taejun mengundangnya agar Ari tak bisa berkutik. Kemudian Taejun menyarankan agar Jun Kyung mengencani wanita lain. Mendengar hal itu, Jun Kyung meminta Taejun untuk mengkhawatirkan tentang klinik bedah, karena ternyata pria sekarat kemarin dirawat di klinik tersebut. Kemudian Jun Kyung juga meminta Taejun untuk bersiap, karena jika Taejun melewati batas dengan Ari, dia yang akan turun tangan. Di sisi lain terlihat asisten Min Hee yang mendatangi klinik suaminya, yang dimana klinik itulah yang merawat pria sekarat itu. Di saat suaminya muncul, dia pun langsung emosi, kemudian mengusir asisten Min Hee dari sana. Asisten Min Hee yang bernama Yurang semakin bingung, karena baru kali ini suaminya seperti itu. Singkat cerita, terlihat bisnis Ari yang semakin populer dan digemari banyak orang. Ari dan timnya pun tumbuh dengan sangat cepat. Pakaiannya selalu laris, bahkan mendapat lebih dari 10.000 penjualan di saat produk itu baru rilis. Kemudian terlihat Ari yang mendatangi agensinya. Di sini pihak agensi menunjukkan proposal sponsor kerjasama untuk Ari. Namun Ari terpikirkan akan sesuatu, yang dimana dia ingin memperbesar mereknya sendiri. Kemudian Ari menyuruh pihak agensi untuk mengurangi sponsornya, dan dirinya akan memberi balasan yang lebih besar ke agensi. Di tempat lain, Chae-hye merasa kesal karena komentarnya belum dibalas oleh Ari. Kemudian Chae-hye berkata jika Ari membuka mulut dia akan menyalahkan Angela yang sudah mengundang Ari ke klub tersebut. Namun Angela beralasan jika Ari yang memohon untuk datang ke sana. Selang beberapa waktu, Min Hee datang untuk ikut bergabung. Mereka semua pun langsung ingin pergi dari sana. Namun Min Hee memiliki rencana untuk menghancurkan Ari, yang membuat mereka tak jadi pergi. Sementara di sisi lain, Ari dan Jung Sun datang ke pasar tempat Ari membeli pakaian. Namun tiba-tiba seluruh barang sudah dijual ke orang lain. Dan Ari sangat bingung karena pihak toko tak menjelaskan apapun. Hingga akhirnya pihak toko itu berkata jika ada yang membeli pakaian mereka secara eksklusif. Dan toko tersebut pemilik brand terbesar di sana. Kemudian Ari mendapat informasi dari akun BBB Famous. Di sini Ari pun kesal karena produk yang seharusnya menjadi miliknya sekarang dijual bebas ke brand tersebut. Dan bahkan BBB Famous berkata jika mustahil melawan brand tersebut. Di saat mereka pulang, banyak customer yang komplain atas pesanan mereka yang tak sesuai. Dan juga banyak orang yang membatalkan pesanannya. Melihat hal itu, Ari pun bertekad untuk mendatangi pemilik brand tersebut. Terlihat pemilik brand itu yang sedang teleponan dengan Min Hee, karena sekarang dia sudah menjalankan apa yang Min Hee inginkan. Dan saat ini mungkin Ari akan hancur. Setelah panggilan ditutup, pemilik brand akan lanjut bermain poker. Namun tiba-tiba Ari datang ke sana. Di sini Ari menjelaskan jika tokonya sudah merampas semua barang yang telah dipesannya. Dan orang sepertinya tak tahu sopan santun. Dan juga Ari tak akan tinggal diam jika dia diganggu. Ari yang sebelumnya mendapat informasi tentang pemilik brand tersebut dari akun BBB Famous, kini dia memutuskan untuk ikut bermain poker. Ari pun mengeluarkan semua uangnya untuk taruhan. Di awal Ari selalu menaikkan taruhannya, dan dua pemain lain memutuskan untuk berhenti. Sekarang tinggal mereka berdua yang masih bertahan. Hingga taruhan mencapai 5 juta won. Namun hal itu membuat pemilik brand ketakutan. Kemudian Ari mengatakan jika dirinya akan mempertaruhkan semuanya yang setara dengan harga diri si pemilik brand. Ari sendiri sudah mengetahui jika si pemilik brand dulunya adalah wanita sewaan. Ari juga mengetahui banyak hal kelam dan rahasia yang tak banyak orang tahu. Karena dengan cara menjadi pelacur, pemilik brand bisa menjadi sukses seperti sekarang. Kemudian Ari melempar uangnya sesuai harga diri pemilik brand. Dan juga Ari tak akan menghindari pertarungan. Karena dirinya tak pernah takut dengan siapapun.
Namun, cerita berlanjut ke part 3. 오, 언수대. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.